Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, benarkah ada kejanggalan dari tewasnya Imam Mashkur yang sempat diculik hingga diperas oleh 3 oknum anggota TNI? Mungkinkah ada pelaku lain yang lebih tinggi pangkat maupun jabatannya dari para pelaku? Kita akan membahasnya dengan mantan Komandan Pas Pampres Letjen TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Selamat malam Pak Nono. Selamat malam. Ya, Pak Nono, bagaimana Anda melihat kasus penganiayaan, pemerasan hingga menewaskan Imam Mashkur? Dan tentunya ini melibatkan 3 anggota TNI yang salah satunya adalah anggota Pas Pampres. Benarkah Anda melihat ada kejanggalan dalam kasus ini? Ya, saya melihat bahwa memang agak aneh. Korbannya orang Aceh, pelakunya juga orang Aceh. Itu yang pertama. Jadi biasanya hubungan emosional dan kultural kedaerahan itu sangat kental. Tapi kenapa sampai peristiwa ini bisa terjadi? Sebagai pribadi saya sangat prihatin dan ikut berduka cita. Namun saya kira ini negara hukum. Apa yang disampaikan oleh Panglima TNI itu memang menjadi catatan penting. Dan saya kira yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan hukum itu harus adil, ya adil dalam arti kata disesuaikan dengan perbuatannya. Ya. Jadi, Pak Nono, tadi Anda katakan bahwa menangkap kejanggalan karena pelaku dan korban sama-sama merupakan asal Aceh begitu ya. Apakah menurut Anda kejanggalan ini karena mungkin saja bahwa pelaku dan korban ini sebetulnya saling mengenal? Ya, itu sangat mungkin karena ya tadi itu sesama orang Aceh satu, yang kedua ternyata korban ya almarhum ini dia memang sehari-hari menjual, tokonya adalah toko kosmetik, tapi disinyalir menjual obat-obat ilegal. Nah ini persoalannya di situ, persoalannya di situ, dan itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini adalah penyanderaan yang kedua. Yang pertama pernah dilakukannya tapi ada tebusan kurang lebih 12 sampai 13 juta lepas. Jadi ini berarti kan ada kaitannya, ada hubungan kerja atau ada hubungan tertentu. Tapi saya kira nanti ini polisi militer akan mendalami, penyidik khususnya. Yang paling penting apakah ini merupakan suatu sindikat. Nah, ya kan? Kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba harus menculik, kemudian menyandra dan kemudian menganiaya, kemudian minta tebusan, ya, dan seterusnya. Ya, padahal sesama latar belakang berangkat dari daerah yang sama. Biasanya memiliki kedekatan emosional, kultural, pasti ada. Tapi kenapa sampai terjadi? Dan satu hal lagi, 3 anggota ini, yang satu dari Pas Pampres, satunya dari dinas topografi TNI AD, dan satu dari Kodam Iskandar Muda. Kebetulan mereka satu listing, ya pangkat sama, satu angkatan, dan kemudian ya mereka bersekongkol untuk melakukan tindakan. Nah, ada satu korban yang mereka lepas di jalanan yang masih hidup. Nah, ini sekarang lagi ditangani, itu satu. Kemudian ada 3 orang sipil yang ikut terlibat. Nah, sehingga ini memang ada pemikiran dari pakar hukum bahwa di dalam proses pengadilan ini kan saling berhubungan nih. 3 orang dari TNI, 3 orang dari sipil. Nah, yang ini tunduk pada hukum militer, kemudian yang ini pidana umum. Nah, Pak Nono, mungkin akan terjadi persidangan konektivitas. Paling mungkin adalah seperti itu. Ya, Pak Nono, kalau tadi Anda menangkap ada sinyal-sinyal sindikat begitu ya. Kalau sindikat pun misalnya memang terjadi dalam kasus ini, apakah ini memang berkaitan dengan mereka yang pangkatnya lebih tinggi daripada ketiga pelaku yang sudah ditangkap? Nah, belum tentu. Belum tentu, karena mungkin karena pergaulan bisa saja terjadi. Memang seringkali terjadi kasus-kasus, tetapi umumnya kaitannya dengan yang di luar. Kalau secara internal rasanya agak sulit karena
di TNI khususnya itu kan secara hierarki seperti itu adanya, dan kemudian apalagi kalau di dalam satu kesatuan kemudian tinggal di asrama dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya mungkin karena masalah pergaulan atau terjerumus dalam satu ikatan ya, ikatan tindakan-tindakan tertentu yang ya sementara ini saya melihatnya itu pelaku dan korban dari satu daerah. Yang kedua adalah obat-obat yang dijual oleh korban ini adalah ada menyangkut obat ilegal. Baik. Kira-kira begitu. Baik, dengan motif yang dilakukan ini adalah motif ekonomi kalau begitu yang Anda tangkap begitu ya. Kalau memang sindikat ini dimungkinkan terjadi ada di tubuh TNI, apakah bersih-bersih itu mungkin untuk dilakukan? Terlebih lagi Panglima TNI mengatakan serius untuk memperhatikan kasus ini dan peradilan pun dijamin untuk dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh publik. Pak Dono. Keterlibatan anggota di dalam masalah katakanlah obat-obat terlarang ini bukan ini yang pertama kali, tapi sebelum-sebelumnya ada juga. Ada yang secara perorangan individu dia bergerak sendiri karena pertemanan, karena terlanjur dia memiliki teman di luar dan seterusnya, tapi tidak pernah terkait dengan secara struktural ada di dalam institusi TNI. Karena saya yakin tidak mungkin itu terjadi. Walaupun baru-baru ini ya kita tahu ada persidangan menyangkut pejabat senior dari Polri, tapi saya yakin, sangat yakinnya kalau dalam konteks ini di TNI agak sulit.